Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Lola Noviana dengan NIM K8420044 dan rekan saya Saya Omi Marisa Ferdiani dengan NIM K8420057. dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret. Mata kuliah Asesmen Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rahman, PhD. Nah, di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai asesmen pembelajaran. Sebelum memasuki ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi ya. Mohon untuk disimak. Sebelum memasuki materi pembelajaran kali ini, hendaknya kita mengetahui apa itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui perbedaan penilaian, asesmen, pengukuran, dan tes. Sedangkan tujuan yang kedua adalah mengetahui ranah asesmen pembelajaran yang terdiri atas ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Memasuki materi yang pertama, yakni perbedaan. Aspek yang pertama adalah sasaran. Sasaran dari penilaian yakni individu, sedangkan sasaran dari asesmen adalah sekolah. Untuk sasaran dari pengukuran yakni SDM, sedangkan sasaran dari tes yakni individu. Kemudian untuk aspek yang kedua yakni bentuk. Bentuk penilaian yakni formatif dan sumatif, sedangkan bentuk dari asesmen itu berupa wawancara. Bentuk pengukuran yakni langsung dan tidak langsung, sedangkan bentuk dari tes ada lisan dan tertulis. Kemudian untuk aspek yang ketiga yakni jenis. Jenis penilaian itu bersifat harian. Kemudian asesmen itu semesteran. Untuk pengukuran itu mingguan, dan untuk tes itu ada UH, UTS, dan lisan. Kemudian aspek yang selanjutnya adalah unit analisis. Unit analisis dari penilaian adalah individu, sedangkan asesmen yaitu sekolah. Untuk pengukuran yakni SDM, dan untuk tes adalah individu. Kemudian, untuk aspek yang selanjutnya yakni instrumen. Instrumen penilaian dapat berupa tes maupun non-tes dan observasinya dapat dilakukan dengan cara observasi sistematis dan non-sistematis. Sedangkan instrumen dari asesmen adalah suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dilakukan dalam pelaksanaan tes dan evaluasi. Sedangkan instrumen pengukuran adalah instrumentasi survei atau statistik, instrumentasi pengukuran suhu, dan sebagainya. Sedangkan instrumen tes yakni terdiri dari tes kepribadian, tes bakat, tes intelijensi, tes sikap, tes minat, dan tes prestasi. Memasuki materi yang selanjutnya yakni ranah asesmen. Ranah asesmen terdiri dari 3, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk ranah kognitif dibagi menjadi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Untuk ranah afektif terdiri dari penerimaan atau receiving, responding, valuing, organizing, internalization, improvisation. Kemudian untuk psikomotorik ada gerak refleks, gerak dasar, perceptual visual audio motorik, kemudian gerakan sederhana rumit, ekspresi, dan interpretasi. Untuk yang pertama, yakni ranah asesmen simulasi kognitif. Kognitif yakni yang pertama ada pengetahuan. Pengetahuan terdapat fakta, konsep, definisi, nama, peristiwa, tahun, daftar, rumus, teori, dan kesimpulan. Contohnya adalah peserta didik yang dapat menghafal surat Al-Azhar dalam menerjemahkan dan menuliskannya secara baik dan benar sebagai salah satu materi pelajaran kedisiplinan yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam di sekolah. Kemudian yang kedua ada pemahaman, yakni pengertian terhadap hubungan antara faktor, konsep, data, hubungan sebab akibat, dan penarikan kesimpulan. Contohnya yakni peserta didik
atas pertanyaan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung di dalam surat Al-Asr secara lancar dan jelas. Kemudian, yang ketiga yakni ada aplikasi, yakni menggunakan pengetahuan untuk memecahkan dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah peserta didik mampu memikirkan tentang penerapan konsep kedisiplinan yang diajarkan di dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Untuk yang selanjutnya yakni analisis, yakni menentukan bagian-bagian suatu masalah, penyelesaian, atau gagasan dan menunjukkan hubungan antar bagian tersebut. Contohnya adalah peserta didik dapat merenung dan memikirkan dengan baik tentang wujud nyata dari kedisiplinan seorang siswa di rumah, di sekolah, dan di dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat yang merupakan sebagian dari ajaran Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sintesis, yakni menggabungkan berbagai informasi menjadi satu kesimpulan atau konsep, serta merangkai berbagai gagasan menjadi suatu hal yang baru. Contohnya adalah peserta didik dapat menulis karangan tentang pentingnya kedisiplinan sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam. Kemudian, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah mempertimbangkan dan menilai benar salah, baik buruk, bermanfaat dan tak bermanfaat. Contohnya adalah peserta didik mampu menimbang-nimbang tentang manfaat yang dapat dipetik oleh seseorang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ranah asesmen simulasi afektif. Yang pertama adalah penerimaan atau receiving, yakni kepekaan terhadap fenomena dan stimulus yang menunjukkan perhatian yang terkontrol dan terseleksi. Yang kedua adalah responding, yakni menunjukkan perhatian aktif, melakukan sesuatu tentang fenomena, dan setuju, ingin, puas untuk merespon. Yang ketiga adalah following, yakni menunjukkan konsistensi perilaku yang mengandung nilai, selanjutnya termotivasi berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang pasti, dan menunjukkan komitmen terhadap nilai. Selanjutnya adalah organizing. Organizing yakni mengorganisasi nilai-nilai yang relevan ke dalam suatu sistem, menentukan hubungan antar nilai, menetapkan nilai yang dianggap dominan. Selanjutnya adalah internalisasi, yakni memberikan nilai, norma, dan budaya yang sesuai dengan kondisi zaman, bertujuan untuk penyebaran atas ideologi, dan memberikan keuntungan bagi pihak yang berusaha untuk menginternalisasikan. Selanjutnya adalah improvisasi, yakni memberikan rangsangan terhadap setiap kecerdasan, itu berkembang secara alamiah, dapat melahirkan generasi-generasi kreatif yang dapat membangun sebuah bangsa dan negara. Nah, selanjutnya adalah ranah asesmen simulasi psikomotorik. Simulasi psikomotorik yang pertama adalah gerakan refleks, yakni melakukan respon terhadap stimulus tanpa sadar. Yang kedua adalah gerakan dasar, yakni gerakan ini tanpa latihan, tetapi dapat diperhalus melalui praktik. Gerakan ini terpola dan dapat ditebak. Yang ketiga adalah perseptual, visual, audio, dan motorik, yakni gerakan ini sudah lebih meningkat karena dibantu oleh kemampuan perseptual. Yang keempat adalah gerakan sederhana rumit, merupakan gerakan fisik yang lebih efisien dan berkembang melalui kematangan belajar, sehingga akan meningkat dari gerakan yang sederhana hingga rumit. Contohnya adalah berlari, mengangkat beban, menari, dan akrobatik. Yang kelima adalah ekspresi. Ekspresi merupakan gerakan untuk mengkomunikasikan perasaan, gerakan yang terampil, efisien, dan indah. Contohnya adalah melukis, menari, dan membuat patung. Yang keenam adalah interpretasi. Interpretasi merupakan gerakan atau tindakan yang dicapai
dibandingkan dengan acuan dan kriteria yang sudah ditetapkan atau dapat dikatakan seseorang sudah melebihi dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya adalah melukis dan cerita pendek. Nah, dari materi yang telah kelompok kami sampaikan tadi, dapat diambil sebuah refleksi bahwasanya yang pertama adalah pelajaran dan pengalaman apa saja yang bermanfaat, baru, dan menarik yang telah saudara atau saudari dapatkan. Yang kedua, hal-hal apa saja yang penting, belum Anda pahami, ingin diperjelas dan dikembangkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana rencana Anda untuk melengkapi pengalaman Anda selanjutnya. Oke, dari materi yang telah kami sampaikan tadi, kami mengambil referensi dari buku karya Purwoto NB tahun 2018 dengan judul Survei Model Evaluasi Ranah Psikomotor pada Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan di SMP Negeri Sekota Yogyakarta. Nah, itu tadi sedikit materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas 11 Maret, bercita-cita luhur membangun negara.